Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nawawi Adila, NPM 2005170192 dari kelas 6D Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan laporan audit. Definisi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu atau jangka waktu tertentu melalui proses akuntansi, meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan posisi modal. Laporan keuangan merupakan informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan, mulai dari investor atau calon investor, sampai dengan manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko, timing aliran kas, yang kesemuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Melaporkan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil dan laba atau rugi perusahaan selama suatu periode tertentu. Di dalam laporan ini, terdapat informasi ringkas mengenai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional suatu perusahaan serta laba yang didapatkan selama perusahaan tersebut beroperasi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang timbul atas transaksi dengan pemilik yang juga merupakan termasuk jumlah investasi, perhitungan dividen, dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode. Yang ketiga, neraca adalah bagian keuangan yang menampilkan informasi bagaimana posisi keuangan dari perusahaan atau entitas pada suatu periode, biasanya dalam 1 tahun. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah yang menggambarkan perputaran kas perusahaan, mengenai jumlah kas masuk atau penerimaan kas, dan jumlah kas keluar atau pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi laporan keuangan. Yang pertama, untuk evaluasi kondisi perkembangan bisnis dan usaha. Untuk melakukan evaluasi perkembangan bisnis dan usaha, tentu harus ada data acuan yang digunakan. Salah satu yang bisa digunakan adalah bentuk laporan yang di dalamnya berisi informasi keuangan perusahaan ini. Dengan menggunakan data informasi keuangan perusahaan pada periode tertentu, akan terlihat kondisi perusahaan sebenarnya. Yang kedua, untuk menilai kondisi bisnis, apakah perlu modal tambahan setelah diketahui kondisi usaha, sedang rugi atau untung, dapat diputuskan apakah perlu ditambah modal pada usaha tersebut. Sebagai contoh, dengan mengetahui kondisi usaha atau bisnis dari bentuk format laporan keuangan dalam akuntansi, bisa diputuskan apakah akan diberi tambahan modal untuk ekspansi bisnis atau perusahaan memerlukan modal tambahan untuk menutupi kerugian yang terjadi. Yang ketiga, sebagai laporan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Laporan terkait informasi keuangan perusahaan ini biasanya juga digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada berbagai stakeholder. Misalnya, jika pada perusahaan terbuka, investor dan pemegang saham akan menggunakan laporan ini untuk melihat kondisi perusahaan. Selanjutnya yaitu definisi laporan audit. Laporan audit adalah laporan yang berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independensi setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Itu termasuk laporan keuangan, akun manajemen, laporan manajemen, atau laporan lain seperti laporan yang sesuai. Sebagian besar laporan tersebut diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan profesional auditor terhadap kriteria atau standar pengukuran. Jenis opini audit. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Opini audit wajar tanpa pengecualian yang dikeluarkan oleh auditor atas laporan keuangan ketika auditor tidak memenuhi kesalahan penyajian material setelah pengujian mereka. Laporan ini berisi opini wajar tanpa pengecualian dari auditor independen. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Adanya bukti yang didapatkan oleh auditor secara tepat dan cukup untuk memberikan kesimpulan terjadinya kesalahan penyajian yang dilakukan secara individual ataupun secara agregasi. Pengaruh dari hasil audit. Adanya material yang tidak preventif terhadap laporan keuangan yang disajikan. Tidak diperbolehnya bukti secara cukup dan tepat oleh auditor untuk mendukung opininya. Namun, auditor melakukan penyimpulan adanya pengaruh kesalahan penyajian tidak terdeteksi pada laporan keuangan yang muncul. Kalaupun terjadi, maka adanya material tapi tidak pervasif. Yang ketiga, opini tidak wajar. Opini auditor dinyatakan tidak wajar jika pada saat auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan mendapatkan bukti yang tepat dan cukup. Selanjutnya, auditor akan menyimpulkan adanya kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan seperti kesalahan penyajian.
Yang keempat, opini tidak menyatakan pendapat. Opini tidak menyatakan pendapat diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini audit, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Yang kelima, opini penolakan. Penolakan memberikan pendapat atas ikhtisar keuangan yang disajikan manajemen disebabkan oleh adanya pembatasan luasnya pemeriksaan atau adanya ketidakpastian mengenai jumlah suatu perkiraan tertentu. Sekian dari pembahasan saya. Bila ada kekurangan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.